semua. Kita kembali lagi berkumpul di acara Grow Up Together bersama kami, tim Grow Up Together di sini. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami masih bisa berkumpul, biarpun melalui media online, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami sepakat hati, berkumpul, meminta Tuhan hadir di tengah-tengah acara kami, maka Engkau hadir Tuhan, dan kami juga minta penyertaan dari Roh Penolong-Mu, Roh Kudus-Mu, di dalam diri kami masing-masing, sehingga melalui setiap apapun yang kami obrolkan, kami perbincangkan di sini, dapat memberikan kami hikmat dari Tuhan juga, sehingga kami bisa menajamkan satu sama lain. Dan terima kasih Tuhan Yesus, ini acara kepunyaan-Mu Tuhan, beracaralah sesuka-sukamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang siap memulai acara obrolan kita ini. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom buat teman-teman semua, selamat bergabung. Halo. Hari ini yang giliran bawa materi itu namanya Baba. Nah, ternyata Baba itu cuma nama samaran ya, sebenarnya nama aslinya keren. Itu Allah menyertai. Dia bawa materinya, kayaknya cukup menarik sih. Udahlah, saya nggak usah ngomong panjang kali lebar lagi. Saya persilakan buat Silio Immanuel. Mari kita sambut. Saya menyesal. Ya, shalom. Dengan baik loh, dengan cara yang normal. Shalom semua. Ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol santai aja sih gitu. Kayak apa? Mungkin saya mau angkat tema apakah biasa artinya tidak dosa gitu. Karena banyak banget gitu, maksudnya saya lihat sekarang itu apakah biasa itu artinya tidak dosa. Nah, saya banyak banget lihat gitu hari-hari ini di sosial media tuh hal-hal yang kayaknya dulu zaman masih muda itu, maksudnya zaman-zaman SMA itu tuh hal-hal kayaknya tuh tabu banget gitu, maksudnya dosa banget gitu. Tapi zaman sekarang kayaknya tuh malah udah biasa gitu. Kayak misalnya sekarang kan lagi marak tuh kalau misalnya kita lihat sekarang di sosial media makin gampang tuh kita ketemuin tuh tentang LGBT. Nah, LGBT zaman dulu kan kayaknya tuh haram banget gitu. Haram banget kan hukumnya gitu. Kayak misalnya cowok berpasangan sama cowok gitu. Nah, terus kemudian wanita berpasangan sama wanita. Nah, itu kayaknya dulu tuh haram banget gitu kan, kayak maksudnya hampir nggak ada diperbicarakan lah gitu, kesannya gimana banget gitu. Tapi kalau sekarang itu kalau saya lihat-lihat di sosial media tuh banyak gitu, bahkan mereka tuh yang mengakui gitu secara terang-terangan kalau mereka itu berpasangan gitu, padahal mereka cewek sama cewek gitu, terus di-upload di sosial media yang bisa ditonton sama orang banyak gitu. Pada suka ketemu nggak sih kayak gitu-gitu tuh? Belum. Lihat. Banyak Bang Will, banyak. Nah kan banyak kayak video-video kayak gitu yang mereka ceritain kehidupan keseharian mereka gitu. Jadi dan banyak juga orang yang nonton gitu, dan harusnya kan dalam pikiran nih pasti banyak dihujat orang gitu. Tapi komen-komennya tuh malah banyak gitu yang mengapresiasi gitu, kayak senang gitu, maksudnya bisa tahu kehidupan kalian gini gitu. Yang kirain banyak dihujat orang, malah ternyata banyak juga yang mengapresiasi gitu. Nah, terus banyak juga kayak zaman sekarang kayak di sosial media soal kayak pasangan pacaran cowok cewek itu pada berantem gitu gara-gara perdebatan si cowoknya ini, kayaknya kita pernah bahas juga gitu ya, yang cowoknya ini bandel gitu. Kesannya ya cowok itu memang harus bandel gitu.
mendingan bandelnya pas masih muda, tapi pas udah tuanya bener gitu, nggak aneh-aneh, nggak selingkuh. Nah itu banyak jadi perdebatan gitu, dan ya itu banyak juga yang setuju kalau misalnya ya wajar lah namanya cowok eee, kayak gitu, wajar lah cowok tuh jajan-jajan sana sini gitu. Kan namanya menjajaki, mencoba-coba gitu, mencari yang tepat gitu. Nah terus kesannya tuh seakan-akan jadi apa ya, hal yang biasa. iya jadi hal yang biasa gitu, jadi perdebatan gitu-gitu. Nah terus kayak zaman sekarang juga, eee, banyak ya yang udah terang-terangan yang kayak pacaran itu nggak kudus itu ya ya udah biasalah gitu, kayak udah istilahnya dibilangnya gaya pacaran gua western gitu, kayak kayak bebas gitu kan. Nah itu, apa ya, zaman sekarang tuh lama-lama kalau misalnya dilihat-lihat di sosial media itu jadi concern sendiri juga gitu. Lama-lama apa ya, sedikit banyak jadi kayak terbawa juga nih, apa jangan-jangan maksudnya apa emang udah nggak dosa lagi gitu, apa hukumnya udah berkurang apa gimana gitu, sampai seakan-akan mereka tuh, eee, bisa ya dengan santainya kayak gitu. Kayak kemarin Pil, gue ada lihat kayak sekarang anak-anak muda sekarang ya, mereka ada pasang status apa sih yang masalah seksual gitu, maksudnya dalam artinya kayak uh, gua sapi o seksual itu belum tahu tuh itu istilahnya apa ya, maksudnya kalau di search tuh Mmm, kayak mereka tuh ini bisa cinta sama cewek, bisa cinta juga sama cowok, kalau nggak salah sih gitu ya, itu pengertiannya ya. biseksual biseksual. Biseksual ya itu ya namanya ya. Iya Iya, jadi iya cowok oke, cewek juga oke gitu. Tapi sekarang terang-terangan gitu loh. Meskipun itu juga terjadi di Indonesia sekarang ini gitu loh. iya, kayak, jadi concern sendiri gitu, kayak temen juga ada juga banyak, eee, kerjaan dia tuh kayak apa ya, eee, bisa dibilang dunia entertainment gitulah. Nah itu jadi apa ya, suatu suatu kewajaran gitu kalau misalnya dia kerja, bawa tamu, itu wajar gitu meng-entertain tamunya tuh dengan service-service yang, tanda kutip tuh melenceng gitu. Kayak bawa ke karaoke, kayak bawa ke pijet plus-plus gitu. Iya. Nah itu, mereka bilang, ini bagian dari kerjaan gua gitu, gua harus meng-entertain tamu gua gitu, kalau nggak bisa gitu. Kan yang penting guanya nggak ngelakuin gitu, tapi ya gua harus profesional dong gitu. Nah itu dijadikan alasan buat mereka gitu. Ini apa sih, kalau menurut saya fenomena yang makin, eee, membahayakan juga gitu. Itu kasusnya gue pernah alamin. Jadi waktu itu apa ya? Pernah kerja di satu tempat lah gitulah. Pokoknya jadi ada proyek ya. Mmm, Jadi dari itu bos mengentertain orang. Nah, mengentertainnya dengan dibawa ke satu tempat, ya dia dia ini secara nggak langsung dia yang bisa dibilang mungkin eh, yang menentukan lah, posisinya dia menentukan, maksudnya ini proyek buat si mana atau dikasih kerjaan ke siapa lah. Nah satu malam gue pernah, maksudnya juga bantu sampai anterin gitu loh ke satu tempat ya, yang dibilang kayak tempat tadi lu bilang tuh, satu tempat mmm, yang khusus lah, maksudnya mengentertain dia, cuman meskipun nggak apa ya, gue sama bos cuma hanya mengantar aja, jadi cuma drop aja gitu loh. mmm, Tapi ya mmm, kenyataannya memang nggak dapet gitu, maksudnya tetap proyeknya nggak dapet gitu mmm, loh ya, nggak tahu entah mmm, itu masuk dari rencana Tuhan atau memang masih bus itu aja udah di entertain gitu loh ya, entertain gitu ya gitu sih. Kalau itu kan dia ada tujuan supaya proyeknya itu bisa ke apa, ke kita gitu loh. Itu salah satu mmm, contoh. Tapi kalau sekarang nggak tahu deh. Kayaknya sih mungkin masih mungkin beberapa orang masih lakuin, tapi mungkin ya kita masih nggak tahu lah kasusnya udah gimana sekarang. Tapi kalau kayak dunia entertainment mungkin lebih kelihatan ya, kayak begitu ya, iya info beritanya lebih cepet gitu.
Iya. Jadi itu kayak zaman sekarang juga ya mungkin kayak Koriko juga tahu gitu kali kan apa namanya dulu sempet ngantor juga kan kayak kerjaan yang harus ya mungkin kayak Kohen juga kan kerjaan-kerjaan kayak gitu tuh yang saingan gitu kan harus kayak di tender-tender gitu kan diadu eh, mana yang diambil sama orang gitu mana yang dipilih kayak ngadu gitu kalau misalnya yang harus yang sewajarnya kan namanya bisnis ya yang diadu ya kualitas sama harga gitu kan mana yang lebih ini mana yang harganya lebih murah ya udah di ini gitu nah, tapi kayak zaman sekarang juga itu jadi apa ya jadi salah satu sarana juga kayak gitu-gitu buat dipakai apa ya buat jadi kesempatan mungkin iblis juga pakai kesempatan buat apa jebak kita dari situ gitu gitu sih nah itu apa kalau menurut saya eh, zaman sekarang itu bisa dibilang padahal yang teman-teman saya itu ya orang-orang Kristen juga gitu maksudnya orang-orang yang ya ke gereja juga gitu maksudnya bukan yang dari seberang maksudnya bukan agama ini yang nggak tahu gitu tapi saya rasa juga di agama mana juga pasti kan nah, ya, nggak boleh juga haram hukumnya juga gitu tapi ya udah gitu nah terus sampai akhirnya saya dapat apa ya kayaknya mengenal mengenal Tuhan Allah aja tuh nggak cukup gitu menurut saya kenapa saya bisa bilang gitu kalau menurut saya mungkin ya kayak kita temenan gitu kita kenal sama orang lu kenal nggak sih sama dia gitu mungkin bisa kenal gitu dari cerita-cerita orang dari ini apa masukan-masukan orang gitu kita bisa kenal gitu sama si A oh si A tuh orangnya gini 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 gitu. Tapi kalau menurut saya itu nggak cukup gitu kalau buat kita mempunyai kedewasaan rohani gitu. Kalau menurut saya yang jauh lebih penting adalah perjumpaan pribadi sama Yesus itu sendiri atau pengalaman pribadi dengan Yesus itu sendiri. Itu yang saya rasa jauh lebih berharga gitu karena kalau cuma sekedar kenal doang gitu tahu kayak misalnya dari kecil Kristen sekolah minggu tapi nggak pernah tuh yang namanya punya pengalaman pribadi perjumpaan sendiri sama Yesus nggak bisa tuh kayaknya yang menjaga gitu tuh menjaga menjaga diri yang benar-benar berserah sama Tuhan itu kayaknya sulit gitu di situ setuju nggak sih Setuju, saya Bang Bel, setuju. Kenapa, Ren? Tadi kan judulnya apa tadi? Bang Bel kasih judul. Apakah biasa artinya udah nggak dosa? Apakah biasa artinya? Udah nggak dosa. Tapi kan sebenarnya gini kalau kita lihat ya, dosanya itu justru yang jadi kebiasaan gitu. Benar nggak? Iya, betul sih. Bukan kebiasaan jadi dosa sebenarnya. Kebiasaan, misalkan kita kalau kebiasaannya hobinya main bola misalkan. Iya betul juga. Iya nggak sih? Atau enggak apa gitu. Nah, tapi ya makanya balik lagi, ada yang dosanya jadi kebiasaan, ada juga yang mungkin kebiasaannya juga jadi dosa, ada juga kebiasaan-kebiasaan yang itu cuman maksudnya kenapa judulnya begitu tuh kalau misalnya dosanya jadi kebiasaan mungkin dari perorangan ya oke lah ini misalnya ibarat saya nyolong gitu biasa nyolong lama-lama ya itu dosanya jadi kebiasaan gitu kan. Tapi anehnya itu eh, kita udah beda negara gitu. Kayak misalnya kalau kita tahu di Belanda itu kan jauh lebih ekstrim soal LGBT itu kan daripada di Indonesia. Di Indonesia masih ya kayak gimana sih? Kayak masih ada batasan-batasan gitu. Kalau di Belanda itu udah lebih ekstrim gitu. Nah, kenapa bisa sampai orang-orang itu kayak kan itu nggak ada perjanjian dong. Kayak lu sepakat ya, lu sepakat ya, lu sepakat gitu. Cuman mereka bisa entah gimana gitu kayak ya udah nggak masalah gitu kayak lihat cowok sama cowok kayak
ya udah gitu, biasa aja gitu, nggak jadi masalah gitu. Tandanya dia belum kenal dosa, Bang Pil. Atau enggak dia memang yang melakukan juga. Karena sekarang kayak gini lah, kayak misalkan maling nih, atau enggak dia pembunuh nih. Terus dia dihadapkan dengan satu kasus yang sama, pasti dia akan membela juga. Oh, itu orang nggak salah karena dia juga berbuat itu. Ren, ini bukan ngomongin Among Us kan, bukan kan? Bukan. Oh, bukan. Jangan dong, jangan ke situ dulu dong. Bukan dong. Ntar netizen nonton pada ini langsung, wah ini plot twist yang ngajakin Among Us ya, gitu. Jangan dong. Boleh jawab nggak bentar? Kalau denger kayak gitu tuh, Ini kan namanya juga ngobrol. apa? Maksudnya hari-hari ini kan apa ya, makin jahat gitu. Mau makin jahat. Iya. Seperti yang di 2 Timotius 3 perikopnya aja udah bilang keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, di situ tuh dari ayat 1 sampai 5 tuh dijelasin. Maksudnya hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia tuh akan mencintai dirinya sendiri. Terus jadi hamba uang, suka membual, menyombongkan diri. Mereka jadi memfitnah, mereka akan berontak, nggak tahu terima kasih, nggak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mau nggak bisa mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka tetap beribadah, secara lahiriah mereka tetap menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di 2 Timotius itu udah dibilang gitu. Maksudnya, jadi sekarang ini kalau yang kayak Phil bilang, ya ya begitulah sekarang ini gitu. Keadaan Apalagi di manusia akhir ya, zaman. Gitu. keadaan manusia Iya. ya. Pasai sendiri pun bilang kan, ini pandemi begini orang akan lebih mencintai diri sendiri. Ya kayak anak-anak aja sekolah sekarang dari rumah, nggak lagi bersosialisasi sama teman-temannya. Akhirnya kan jadi selfish lah gitu. Ya iya juga, bukan karena dulu kita mikirnya kan karena gimana mungkin keadaannya kok gimana gitu. Tapi sekarang ini akhirnya kan memungkinkan orang untuk semakin selfish gitu loh. Selfish, Gitu sih, maksudnya bukan selfish, bukan ini ya. Apa sih? Iya, jadi egois, mintingin diri sendiri aja gitu loh. Oke. Kirain selfish tuh jenis ikan baru, selfish. Saya kira Ya tadi nggak sih, malah Amel? sejak pandemi pada suka selfie. Iya gitu. Bener nggak, Phil? Iya, itu sih maksudnya mungkin ya manusianya juga ya seperti itu sih, memang kan ya udah dinubuatin juga bentar. Tapi memang dari dulu udah begitu kan ya, dari sejak zaman apa tuh? Kalau misalnya kita baca Alkitab ya, dari sejak zaman Sodom Gomora aja mungkin udah begitu ya. Iya. Iya, dalam Alkitab juga ya, kalau misalnya ini benar juga sih, kalau misalnya udah dinubuatkan juga di dalam Alkitab gitu kan, di hari-hari ini ya memang akan semakin jahat gitu, semuanya tuh makin mengerikan gitu, semua manusianya akan ya semua akan balik berjuang untuk dirinya sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di dalam Wahyu pun udah dikasih tahu nanti semua orang ya akan ini sendiri gitu. Nah, makanya penting juga sih kalau menurut saya berpegang, kalau misalnya tadi tuh nggak cukup gitu hanya sekedar mengenal Tuhan aja, apalagi kayak dari orang tua gitu, tapi penting banget gitu kita ada memiliki perjumpaan pribadi sama Yesus itu, pengalaman pribadi. Jadi benar-benar kita merasakan siapa sih Tuhan kita gitu. Jadinya semua kita tahu gitu, maksudnya hidup ini bukannya kita lagi gitu, tapi
Tuhan Yesus. Kalau misalnya kayak gitu pasti kan akan mencari kayak tadi aja gitu, kayak misalnya eh, soal yang teman tadi pekerjaan gitu. Dia bisa berpikiran kalau oh ya ini bagian dari pekerjaan saya gitu. Itu kan sebenarnya kalau misalnya mau diusut pasti kenapa dia bisa begitu, semua dia berpikirannya kan buat dia gitu. Dia punya pekerjaan itu mungkin ya entah gajinya besar di situ atau gimana yang apa ya, ada enak dan nyamannya sendiri gitu buat dia. Makanya jadinya menutupi itu segala dosa, halangan dan sebagainya itu seakan-akan nggak ada gitu karena saking benar-benar apa mau mencari eh, kepuasan untuk dirinya sendiri gitu. Gitu sih. Ya nggak, Ren? Ini kan pernah dengar juga kan yang kebohongan diucapkan berulang-ulang jadinya kebenaran kan. Iya kan, diperkatakan Iya. terus tuh di sana ada ini, di sana ada ini, padahal bohong nih, tapi diperkatakan berulang-ulang pada akhirnya orang bilang oh iya di sana ada ini, padahal bohong gitu. Nah, gitu juga itu dosa yang dilakukan berulang-ulang akan berakibat orang lihatnya oh itu udah biasa lah nggak dosa gitu. Tapi kalau main mau apa sih? Dilihatnya jadi wajar. Iya, Ya. ya gitu. Tapi Kalau Kalau apa, Bang Bil mau ngomong apa nih? ya, Pak Prana. Kenapa, Pak? Tapi kalau misalnya mengenai tadi kan ada salah satu topik kita yang kasih contoh mengenai kayak homoseksual yang kayak gitu kan kayaknya semakin terbuka ya kayak gitu kan. Tapi kalau kita ingat-ingat peristiwanya di Alkitab kan juga kayaknya kan orang-orang yang seperti ini memang mereka kecenderungannya menampakkan diri tuh nggak masalah loh buat mereka. Kayak waktu ada 2 malaikat Tuhan datang ke Sodom tuh yang terus akhirnya mereka nginap di rumah Lot kan, mereka secara terus terang datang ke rumah Lot sudah bilang, "Mana itu yang tadi bertamu ke sini nih saya akan pakai." Tuh kan mereka bilang begitu sendiri tuh. Jadi kalau To the menurut point saya, banget ya, Pak. kejadian dulu sama kejadian sekarang tuh sebenarnya kita nggak perlu aneh lagi gitu loh. Salah satu contohnya gitu loh, Phil. Ya itu tadi semua tergantung setiap pribadinya sih. Mereka itu merasa berdosa atau enggak seperti itu gitu loh. Gitu aja sih bro tambahannya. Setuju sih Pak, benar. Jadi perbuatan manusia yang dulu ya terulang kembali, ya cuman ya di era modern mungkin lebih canggih aja kali ya. Yang waktu itu kan baca berita juga ada yang sempet sampai kegerebek ya di apartemen, terus isinya cowok-cowok semua tuh, ternyata mereka lagi pesta. Mau bikin acara tuh ada berapa puluh orang gitu ya. Pesta cukyok apa? Kan harus Pesta dijelasin pesta Pesta cukyok. apa kok ulang tahun? Nggak tahu Ulang pesta tahun. apa. Tahun baru apa? Yang bisa dipestain ya dipestain. Saya nggak bisa jelasin soalnya saya bukan di lingkungan yang seperti itu. Berarti kejadian kita bukannya terulang lagi, tapi kayaknya berjalan terus. Cuman karena dulu informasinya terbatas, ke expose. Nah, sekarang kan zamannya media kan Terbuka. canggih, Iya. terbuka. Jadi itu di mana-mana kita langsung bisa kelihatan. Kalau menurut aku sih kayaknya dari dulu udah ada dan berlanjut terus kan kita lihat kan maksudnya yang di apa kita kan Tuhan Yesus kan sempat marah kan jangan jadikan bait apa lingkungan itu tuh jadi tempat orang yang apa ada perempuan-perempuan yang apa sih di kisah Alkitab itu tuh yang di sekitar. Iya itu maksudnya kan dari begitu aja. Sendal. Betul. Maksudnya itu kan ada itu jalan terus tapi karena dulu itu tidak informasi sekarang tuh tidak secanggih sekarang makanya kurang terangkat. Tapi sekarang kan media kan kita klik sebentar aja seperti tadi si Phil bilang kan di sosmed kan banyak sekarang. Nah itulah yang jadi akhirnya tuh kayak kita bisa lihat kemana-mana ada gitu loh gampang gitu. Ya. Tapi menarik juga loh tadi yang di ayat yang di Bu Silvi bilang, katakan dunia ini semakin lama semakin jahat ya. Mungkin kalau tadi saya pikir-pikir semakin jahatnya kenapa? Karena lama-lama hal seperti itu jadi hal yang legal gitu loh. Hal yang biasa. Dan orang-orang yang merasa jadi aneh itu semakin
disingkirin gitu, makin sedikit orang-orang yang melihat itu, jadi kita merasa semakin jahat ke kita gitu loh. Jadi mungkin karena pendukung yang makin lama makin banyak, kita yang menurut kita normal jadi kita abnormal gitu. Jadi abnormal Jadi aja dosa sendiri. Jadi dosa udah dianggap biasa gitu ya. biasa itu, jadi semakin jahatnya ke kita gitu. Mungkin kalau menurut saya gitu ya, Paulus kenapa bilang seperti itu, karena kita jadi merasa aneh sendiri lama-lama nih ke kita gitu. Padahal kita mau hidup kudus, hidup berkenan, tapi kita merasa diri kita, loh kok gue jadi yang aneh sih, sementara yang lain tuh merasa biasa gitu, jadi hal yang aneh sendiri. Gitu aja sih Bro Phil, tanggapan saya Ya berikutnya. Pak Prana jangan berubah ya, tetap ya imannya seperti itu ya. Jangan ikut-ikut pesta ya Om Rana. Ya asal jangan sisi kiri kanan gue juga merasa gue jadi aneh sendiri. Ntar sisi kiri kanan gue menganggap gue jadi aneh, wah repot juga. Kacau. Apa? Iya itu apa? Iya yang tadi Pak Prana bilang kan, makanya saya juga jadi jadi mikir gitu kadang-kadang, kok ini jadi apa ya? Kita aneh sendiri. Iya, dunianya jadi kebolak kok kayaknya. Jadi biasa-biasa aja gitu. Kita jadi apa kita yang Kita yang aneh apa dia yang aneh? Iya. Makanya itu. Kalau ya itu sempat yang teman saya itu yang kerjaan itu juga dulu juga sempat ini juga sampai jadi debat juga gitu, kayak masalah kerja gitu kan, kayak ya zaman sekarang kerja susah bro katanya gitu kan, kayak eh, harus pinter-pinter pilih gitu kan, mesti tahu sela-selanya lu baru bisa ini gitu, kalau nggak mau kerja apa gitu kan, mau mau ngejar apalagi zaman sekarang beli apa-apa mahal, beli rumah mahal gitu kan, terus sampai ya, jadi kita galau sendiri gitu kan, ya bener juga sih gitu, tapi kan kerjaannya udah terang-terangan kayak gitu. Nah, terus ya itu zaman zaman sekarang makin ini, makanya saya bertanya kan di sini, saya memastikan jadi jangan sampai ntar saya aneh sendiri, ternyata saya masih ada temennya Pak Prana. Iya kan, lama-lama kayak kita ini bila kita merasa jangan-jangan gue yang aneh nih gitu. Iya. Kalau dulu sih teman juga pernah cerita sih, ya dia buat melobi itu customer biar goal, yaitu entertain-nya itu harus kenceng, ngadu entertain. Iya kan, Dulu mereka pernah cerita sekilas. Jadi soalnya cerita agak lucu, gue ingetnya gini, Phil, kenapa? Jadi ketika dia yang A menentertain, membawa customer kliennya ke tempat entertain itu, di situ ketemu temen juga, ternyata bawa klien juga, ketemu di tempat itu, digebrek bareng. Jadi loh lu di sini. Jadi waktu itu mereka sempat cerita, jadi kita cuma ketawa-ketawa, cuman waktu itu sempat mikir, gila ya buat ngelobi maksudnya jadi dapat itu kerjaan harus sampai begitu gitu loh. Waktu itu mikirnya begitu, gila ya mereka harus sampai seperti itu. Tapi ya itu tadi, mungkin kita yang masih, maksudnya yang kayak yang saya pikiran masih ini, mungkin akan dianggap aneh lu gitu kan, seperti yang tadi. Pak Prana nggak apa-apa, saya gabung di kelompok grup Anda. Saya daftar jadi anggota. Saya juga berarti dibilang aneh karena kok bisa ya sampai begitu gitu. Saya masih kaget-kaget kalau denger kayak gitu. Koriko tuh pengalaman banyak tuh Koriko. Nah iya, mungkin para bos cukong-cukong itu udah biasa mungkin gitu. Tuh apalagi di pasar malam Taiwan itu. Nah, Kalau coba di-sharingin kok. Koriko ngelobi tamu dibawa ke tenda. Gua pernah ngelobi purchasing. Sebetulnya begini gimana ya? Bawa ke mereka ke karaoke. Tapi karaoke itu Presiden Suite punya. Nah, itu wanitanya langsung digelar tuh 30 orang.
langsung dipajang di depan, lu pilih dah gitu. Muda-muda mana ada ini, waduh dandanannya gila. Itu benar-benar entertain mereka itu. Di Jakarta, Pak Riko. Cikarang. Oh, ini Kelapa Gading. Itu suka-sukanya mereka tuh mau ngambil berapa gitu ya, mau milih Dia berapa. mau kiri di tangan kiri satu, tangan kanan satu, kaki satu, kaki kanan satu, 4 orang ya suka-suka dia gitu. Mau buat membungkus juga boleh pera-pera. Dia Bungkus. Kira rendang. pokoknya namanya kita entertain dia gitu loh. Hal biasa tuh ya, kok. Itu udah biasa dulu. Gitu loh. Tapi habis itu gol nggak, Pak Riko? Intinya di dalam proses apa kita supply barang ke sana tuh mendapat keringanan. Tidak ada yang menghalangi atau apa gitu. Lancar lah pokoknya. Pokoknya lancar gitu. Kalau sampai nggak lancar, buat apa di entertain? Gitu. Dia kan ingat, oh ini yang pergi sama kita gini-gini PT ini, ya udah barang dari PT ini ya udah. Gitu loh. Cuman kedepannya setelah saya bertobat kan saya di Mayora saya udah nggak main gituan. Murni aja, jadi mengandalkan Tuhan. Kalau ini masuk ya udah masuk aja. Kalau nggak masuk ya udah bodo amat, nggak mau di entertain. Betul. Tapi mereka minta, kadang ada yang minta juga iseng gitu. Mintanya minta duit. Gue lebih suka ya udah gue kasih dulu mau belanja kek, mau jajan kek, mau makan kek, itu urusan lu dah gitu. Tapi mintanya terang-terangan gitu ya, kok? Nggak masalah. Dia misalnya Pak ada kepentingan nih bisa transfer berapa ribu nggak gitu. 1.000 tuh maksudnya 1 juta, 2.000 ya 2 juta. Oh, ngomongnya ribu gitu ya. Bahasa halusnya. 1.000, 2.000, 5.000 gitu. Kita udah tahu. Koriko. Kalau kita di sini nggak perlu ditransfer gitu, kita entertainnya murah, cukup aja. Oh iya. Tapi sekarang gimana Pak Riko? Orderan dibandingin dengan cara yang dulu sama yang cara sekarang, hasilnya sama atau lebih kecil atau lebih banyak justru? Gimana Pak Riko? Intinya berkatnya itu loh, lebih sejahtera yang mana gitu kan? Oh, sip. Katanya sejahtera gitu ya Pak ya? Kata kuncinya sejahtera gitu ya? Kalau dulu kan dapat berkat tapi nggak sejahtera gitu. Aduh capek malah iya. Kan entertain orang kan ngegosok-gosok pantat dia gitu kan. Harus gosok-gosok pantat dia supaya aman aja gitu. Nah kalau sekarang kan kita nggak gosok-gosok pantat orang. Terus berkat yang Tuhan kasih pun yang kita masuk yang kita dapatkan tuh damai, sejahtera. Terus kita kan udah mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan nggak izinin kan, dulu saya udah pernah bilang, kita entertain orang, ngelobi orang gara-gara tender ini supaya gol. Nah, kalau Tuhan nggak ngizinin, lu lobby, lu tender itu orang, lu entertain dia. Kalau Tuhan nggak ngizinin, memang bisa gol, lu bisa gol gitu. Lu bisa cuan juga. Bisa untung 1 miliar mungkin, 2 miliar, 10 miliar. Tapi kalau Tuhan nggak izinin itu nanti lu bisa muntah 20 miliar. Tadinya untung 10 miliar. Tapi berkat yang bukan dari Tuhan, lu bisa muntah sampai 20 miliar gitu. Nah, jadi rugi. Mending sekarang udah, kalau Tuhan yang izinin. Mending Tuhan ini penawaran masuk, udah. Kalau Tuhan izinin, itu benar-benar jalannya lancar, udah. Lu terima aja, lu jalanin aja, kerjakan dengan sepenuh hati, itu aja gitu. Tapi kalau bukan dari Tuhan jangan dipaksain. Karena Tuhan tahu di depan, lu tender ini kalau lu dapet, lu bakal rugi gitu. Lu paksain, lu lobby gitu, padahal nggak mampu. Kelihatannya lancar gitu loh. Pas lu dapet dan lancar nanti akan muncul persoalan-persoalan, biaya-biaya yang lu nggak tahu pas dihitung, ya kok rugi gitu. Iya. Biar setelah kita sadar gitu ternyata pengeluaran kita lebih banyak gitu ya Pak. Betul. Jadi mendingan kita udah terima apa
saya bertobat, saya bisnis, saya bilang ya udahlah, gue nggak mau main spek, gue juga nggak mau main apa, gue jual apa adanya dan gue jual dengan apa, dengan peranan begini loh. Gue hadir di perusahaan ini bukan mendatangkan masalah, tapi memecahkan masalah. Gitu. Oh, good. Jadi good. gue langsung ngomong ke engineeringnya, ke manajernya, gue bilang, kalau saya di sini nggak bisa memecahkan masalah permasalahan di perusahaan Bapak, mendingan saya keluar. Saya nggak perlu supply apa-apa. Saya ke sini hadir justru sakit palanya Bapak pindah ke saya. Iya. Jadi dia punya mesin, misalnya dia punya mesin nggak bisa running. Ada beberapa spare part bagian yang nggak bisa dia datangkan, nggak bisa. Nah disitulah peran kita di situ gitu. Jadi mesin produksi lu mau semahal apapun dalam satu pabrik, mau ratusan miliar, mau jutaan miliar, nggak berguna kalau nggak bisa running. Iya. Itu jadi besi tua, Iya. jadi besi mati kalau nggak bisa berjalan, nggak memproduksi gitu loh. Cuman gara-gara satu spare part kecil yang tidak ditemukan di lokal, adanya di luar negeri, mata nggak lo? Nah, kita saya coba baca dan tinjau, oh ini saya bisa adain, saya bisa hidupin. Nah, dia kan langsung, yaudah, jadiin dulu. Nah, running dulu, yang penting bisa jalan. Nah, itu fungsinya. Kalau dia produksi kan ditekan dari atas. Ini produksi kenapa nggak jalan? Mereka punya target gitu. Makanya kemarin ini kan masa pandemi ini saya puji Tuhan. Puji Tuhannya kenapa? Karena yang saya supply kan mayora makanan. Nah, makanan kan yang ditekan, yang boleh lockdown kan pangan nggak boleh, sandang masih di lockdown. Pangan kan nggak boleh, mayora kategori pangan, dia makanan. Jadi justru makanan yang diuber karena harus supply gitu kan. Iya. Jadi mereka runningnya malah lebih kenceng gitu. Justru pandemi kita targetnya makin gede ya. Orang pada stop, kita stabil. Cuma stabil nggak terlalu gitu kan. Makanya ada kepala ikan salmon. Jadi kapan kita makan-makan lagi? Hah? Iya, makanya ada kepala salmon gitu kan. Itu tadi makanya Pak Bimo datang gitu maksudnya. Iya. Iya. Makanya di sini murah, nggak perlu mahal-mahal di sini mah. Besok-besok cukyok aja nih. Kata dia gitu. Ini di sini murah, nggak perlu sampai jut-jut punya, nggak perlu. Gitu. Jadi cukup makanan udah bersyukur. Iya, jadi untungnya saya masuk ke Mayora tuh justru Mayora di push ininya produksinya. Kan saya masuk divisi energennya. Oh, energennya ya. Energen kan ada beberapa kan. Iya, itu kan makanan ibaratnya ya. Paling enggak harus targetnya enggak terlalu. Makanan nggak boleh lockdown. Nggak boleh lockdown ya. Makanan. Ya. Emang energen makanan apa minuman? Makanan. Termasuk makanan, cuman bentuknya cair. Tapi kayak minuman bikin kenyang. Siapa tahu nanti kita di Iklan. Iya. Capek deh. Boleh nih Pak Riko masukin ke Mayora. Saya kalau makan Quaker 3 sendok, energen vanilla 1 saset. Oh, enak banget. Itu yang jagung juga enak banget tuh. Tolong ya kalau ada yang Kenapa jadi iklan ini? Gak bener nih kira ini. Ya udah, pokoknya intinya gini, sejak kita tahu jalan, sebetulnya Alkitab kita kan clear. Tuhan tuh benci jalannya orang fasik loh. Jalannya orang fasik tuh banyak penipuan, banyak yang dusta, banyak yang tidak baik. Itu Tuhan benci. Tuhan batu timbangannya Tuhan, neracanya Tuhan tuh adil gitu. Jadi belajarlah dari Alkitab untuk berbisnis. Pakailah batu timbangan 1 aja cukup, jangan 2. Karena orang fasik 2. Orang fasik memakai batu timbangan 2, sedangkan Tuhan cuma punya 1. Makanya Tuhan benci orang fasik. Terus neracanya Tuhan adil, enggak berat sebelah gitu loh. Jadi berbisnislah melalui Alkitab, itu kita pedomannya itu aja. Jadinya makanya nanti kembali kepada Amsal 22 pasal 10. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya gitu. Kan gitu. Ya. Yang penting intinya kita bercermin kepada Alkitab. Bisnisnya, kerja pun sama. Sebetulnya dilema bagi orang yang kerja, tahu loh. Kayak misalnya yang profesinya accounting,
Dia ditekan sama bosnya kan. Lu harus kecilin Manasa. pajak ininya, harus kecilin. Padahal dia tahu itu nggak baik gitu kan. Tapi kan dilema jadinya dia. Dapur Satu nggak ngebul. satu sisi dia harus berharap dari gaji kerja gitu kan. Satu sisi dia tahu itu nggak benar gitu kan. Pembohongan, ada pengecilan ini. Gitu Iya. kan. Jadi kalau dia dekat sama Tuhan dia akan merasa gelisah dan terus ini. Tapi kalau dia tidak dekat sama Tuhan jadinya terbiasa. Itu tadi. Betul, Terbiasa betul, itu betul. tadi, Tadi. Pin. Nah, Jadi iya, nggak merasa berdosa lagi ya. Karena udah terbiasa, jadi kebiasaan. Jadi aneh deh. Jadi aneh deh. Jadi masuk grup parah deh. itu aja sih taman saya. Iya, tapi cukup ini Koriko itu yang masuk dari Koriko maksudnya ya harus kita catat lah. Maksudnya tuh ketika Orang memilih, lapangan lah ya. enggak orang Orang yang lapangan terus langsung ya, terjun. terus dia membagikan pengalaman dia pernah ngalamin. Maksudnya di saat ketika memilih jalan yang benar, ternyata berkat juga malah lebih mengalir. Bukan hanya berkatnya, tapi sukacita sama damai sejahteranya sejahtera. itu yang perlu gitu. Jadi jalaninnya juga senang gitu. Kalau berkat sih tetap berkat dari Tuhan selalu ada buat kita setiap hari. Tetapi sukacita sama damai sejahteranya itu yang tidak bisa dibeli gitu loh dengan uang. Nah sebenarnya itu yang kita perluin dalam hidup kita gitu. Jadi ya itu berarti balik lagi harus ini ya seperti Phil tadi. Tapi Punya menurut saya sih ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. menurut saya sih orang kalau kita benar-benar yakin dengan Tuhan Yesus gitu kan, kayaknya harus berani deh. Berani, Berani dalam arti enggak gitu. gitu loh. Berani. Jadi nggak perlu takut lapar, nggak makan. Tuhan tuh pasti pelihara gitu loh. Betul. Cuman kita harus berani yakin gitu. Iya. Pilihan ada di tangan kita sendiri ya kok. Jadi benar-benar harus jauhin dosa gitu. Lu berani gitu. Udah gue tahu itu dosa, gue nggak mau melakukan. Lapar dah, nggak apa-apa dah gitu. Tapi kita mengandalkan Tuhan ya. Jadi begini, kalau lu yakin Tuhan tuh Bapak lu yang mengasihi lu, gitu loh. Lu sebetulnya bisa debat sama Bapak gitu loh. Gue nih anak lu gitu. Gue mau hidup benar. Gue nggak mau berbuat dosa. Masa lu nggak pelihara gue gitu loh. Bapak mana yang di debat begini dia nggak jaga anaknya. Anaknya mau benar kok. Itu maksud gue. Kalau kita berani ya, kan masalahnya nih banyak orang Kristen nggak berani. Nggak berani ngambil keputusan. Nggak berani ngambil keputusan secara ekstrim gitu, radikal gitu. Jadinya gampang ke bawah arus ya kok. Nah, jadi mereka takut gitu loh. Takut, jadi itu yang buat mereka imannya jadinya nggak begitu radikal. Sebetulnya, yuk kalau yakin itu Bapak kita penuh kasih, dia pasti jaga gitu. Yang penting lu mau benar. Dia kan maunya anaknya benar hidupnya gitu loh. Ya kan? Nah kalau kita hidupnya udah benar, jalannya Tuhan ya udah jalanin terus, gak usah takut gitu. Doa terus, gedor terus itu pintu surga, biar dia buka pintu gitu. Gedor terus sampai dia buka, bukan digetok, digedor. Kalau getok dong mungkin nggak dengar, tapi digedor, pasti dibuka itu. Nah nanti berkat dicurain deh. Nah, gitu. Kalau kurang kuat gedornya, ajak rame-rame kita gedor pintu surga. Biar berkatnya dicurain kan, tingkap langit ini dicurain semuanya dapat berkat. Amin. 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 Haleluya. Silakan. Jadi intinya jangan takut untuk mengambil sikap ya, terutama buat kita ini. Harus ya kalau dianggap aneh sama dunia ini nggak apa-apa. Kita harus siap gitu loh. Ya, karena memang yang terang sama yang gelap itu memang nggak bisa dipersatukan gitu loh. Kita dianggap aneh di mata dunia nggak apa-apa. Kenapa? Kita kan nggak cari nilai di hadapan manusia, tetapi
kita mencari nilai di hadapannya Tuhan gitu. Yang penting kita melakukan menyenangkan hatinya Tuhan. Nggak perlu kita senangin manusia, nggak perlu kita ikut arus hanya untuk demi bisa diterima masuk ke dalam satu komunitas pergaulan. Nggak perlu itu. Yang penting kalau kita bertindak benar di hadapannya Tuhan, nggak mungkin Tuhan tuh tidak akan istilahnya memberikan kita suatu komunitas yang baik di mana kita bisa bertumbuh, di mana kita bisa punya teman-teman tuh yang istilahnya saling membantu, saling mendoakan. Ya seperti contohnya kita di sini ini gitu, karena kita mau melakukan sesuatu tuh yang berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya kita bisa dipertemukan di dalam satu komunitas ini, di mana kita masih biarpun melalui media Zoom ini kita masih bisa berkoinonia, kita masih bisa berfellowship satu sama lain, saling menguatkan. Kalau yang saya percaya itu begitu gitu. Jangan mencari nilai di depan manusia, carilah nilai di depannya Tuhan, lakukan hal-hal menyenangkan Tuhan itu. Poin pentingnya sih itu sih. Oke, thank you ya buat teman-teman semua, untuk Baba juga, buat Tilio juga yang bawain materi hari ini, sehingga semua kita akan ketemu lagi di GUT berikutnya dengan materi yang tentu berbeda juga. Jadi selalu stay di channel kita, di acara On The Way, di Grow Up Together ini bersama dengan kami. Yuk, sebelum kita bubaran, mari kita berdoa dulu. Bapak, makasih di acara obrolan kami pada hari ini, Tuhan Yesus sangat memberkati, di mana yang kami harus kerjakan adalah kami harus berani mengambil sikap, Tuhan Yesus, berani berkata tidak, agar kami tidak jatuh di dalam godaan dunia, Tuhan, yang bisa menjauhkan kami dari melakukan kehendak-Mu. Kami harus terus berjalan di dalam jalan-Mu, dan kami percaya ketika kami mengambil sikap, kami mau, Tuhan Yesus, terus berjalan di dalam jalan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan bahwa setiap kami ada, dan Roh Kudus akan membantu kami, menuntun kami, dan membimbing kami, Tuhan Yesus, sehingga semua yang kami lakukan berkenan dan menyenangkan hati-Mu, Bapa. Pertemukan kami kembali, Tuhan Yesus, di acara Grow Up Together berikutnya, Tuhan, dengan topik-topik perbincangan lain yang menarik, yang tentunya selalu saling menanjamkan dan membagi berkat bagi yang lainnya juga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua kebaikan-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Grow Up Together berikutnya. Bye-bye. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bye, Tuhan berkati.